Salam, selamat pagi, Opa Oma, Bapak Mama, Saudara-saudari yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam pelayanan ibadah minggu pagi ini secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan hati penuh syukur. Kita hampiri hadirat Tuhan sambil bernyanyi nyanyian Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita tabiskan ibadah kita pagi ini. Ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini, jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari sekalian. Amin. Opa, Oma, Bapak, Mama terkasih, nats yang membimbing kita dalam ibadah saat ini terpilih dari Injil Matius pasal 18 ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakal, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman. Bapa di sorga, terima kasih ada kesempatan baik yang Tuhan beri bagi kami pagi ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, supaya kami mengerti dan bisa menjadi pelaku firman yang baik. Berfirman Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Opa, Oma, Bapak, Mama yang terkasih, bacaan Alkitab bagi kita minggu ini terpilih dari Injil Lukas, Injil Matius, pasal 18, ayat 6 hingga ayat 11. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika
tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga dan selalu memandang wajahku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, melakukan firman Allah di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, semoga minggu ini semua dalam keadaan sehat. Minggu ini kita merenungkan teks bacaan firman tadi, Matius 18 ayat 6 sampai ayat 11 di bawah tema jangan jadi batu sandungan bagi sesamamu. Bapak Mama, Opa Oma, ya saudara-saudara terkasih, ada pepatah yang berkata begini, pohon yang paling tua seringkali menjadi tempat berteduh yang paling nyaman. Apa maksudnya peribahasa ini? Maksudnya adalah orang tidak datang kepada sebuah pohon itu karena daunnya yang indah atau karena ranting-rantingnya yang kuat. Tetapi karena pohon itu bertahun-tahun, ia tetap berdiri kokoh memberikan keteduhan bagi siapa saja yang datang berteduh. Demikian juga hidup manusia. Kita bukan menjadi orang-orang yang berharga kalau kita hidup lama. Bukan karena kita punya kekuatan fisik. Bukan karena kita punya jabatan, kita punya harta yang berlimpah. Tetapi berharganya hidup kita itu kalau hidup kita menjadi berkat. Kalau hidup kita berguna bagi orang lain. Nah, dalam perjalanan beriman harus kita akui bahwa terkadang kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi berguna untuk orang lain. Tetapi bisa jadi hidup kita juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita jadi batu sandungan yang melemahkan orang lain. Kita jadi batu sandungan yang tidak mendorong orang lain. Nah, ini pergumulan bagi kita ketika kita ada di dalam dunia ini. Kita tidak bisa hidup mengikuti kehendak hati kita. Tetapi kita harus hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Nah, teks hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita memiliki pengaruh yang sangat besar. Maka mari kita merenungkan. Kita baca firman ini, kemudian kita bertanya, apakah kalau orang lihat diri saya, hidup saya, mereka diberkati atau tidak? Kalau orang lihat hidup saya, apakah mereka semakin semangat untuk kenal Kristus, atau mereka mau percaya kepada Kristus, atau sebaliknya mereka lihat hidup saya kemudian mereka lalu merasa karena hidup kita menjadi hambatan untuk orang lain menuju pada Kristus atau mengenal dan percaya pada Kristus. Nah, ayat
6 dalam teks bacaan kita berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Perkataan Yesus ini terkesan sangat keras. Kenapa perkataan Yesus ini keras dalam pengajarannya? Kenapa ada nada seperti itu Yesus sampaikan kepada pengikut-pengikutnya? Karena di mata Yesus satu jiwa itu berharga. Maka semua orang, siapa saja, baik anak kecil maupun orang dewasa, dalam tingkatan pendidikan, sosial, ekonomi seperti apapun, semua sama berharga di mata Tuhan. Setiap orang belajar kalau dia berharga di mata Tuhan, maka dia harus hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki karena Tuhan menganggap dia berharga. Maka kita harus menjadi orang-orang yang terbeban untuk hidup menurut kehendak dan rencana Tuhan. Setiap orang harus menjadi teladan bagi orang lain. Maka yang dimaksud di ayat 6, khusus pada frasa anak kecil, ini bukan semata-mata dikhususkan untuk anak-anak yang berusia muda. Tetapi ini juga bisa ditafsirkan kepada mereka yang lemah. Kelompok orang-orang yang lemah, kelompok orang-orang sederhana, kelompok orang-orang yang masih bertumbuh di dalam iman atau baru saja memulai perjalanan imannya. Nah, mereka ini harus menjadi orang-orang yang dibimbing, orang-orang yang dikuatkan, orang-orang yang dituntun pada kebenaran lewat teladan hidup orang-orang percaya. Nah, dalam kenyataan terkadang orang-orang seperti ini dibiarkan. Bahkan terkadang orang-orang dalam kelompok yang kecil ini, yang lemah ini, ketika melihat orang-orang yang seharusnya menuntun mereka untuk maju di dalam iman, dari sisi teladan hidup, mereka tidak mendapatkan contoh hidup yang baik. Maka kita bisa lihat apa yang diperlihatkan oleh orang-orang tua, oleh orang-orang yang lebih dewasa sebenarnya dalam sisi pengenalan akan Kristus. Perkataan-perkataan mereka tidak terkontrol dengan baik, sikap hidup mereka tidak terpuji. Nah, ini bisa membawa pengaruh buruk bagi orang-orang kecil, orang-orang lemah, atau orang-orang yang baru mulai bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Nah, tanpa kita sadari, kita akan membawa pengaruh yang buruk sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang mendorong mereka membawa dampak yang baik di dalam kehidupan orang-orang kecil ini. Nah, kita adalah surat Kristus yang terbuka, itu kata Paulus. Maka kehidupan beriman kita itu terbuka atau terlihat jelas. Kita ini seperti khotbah yang hidup. Nah, pertanyaan apakah khotbah kehidupan kita itu memberkati atau tidak? Apakah khotbah kita itu mendorong orang untuk mengenal dan percaya pada Kristus atau tidak? Nah, kalau kita berefleksi secara jujur, terkadang kita sementara memperlihatkan kehidupan beriman yang buruk dalam hal menunjukkan kepahitan, dalam hal memperlihatkan perselisihan, dendam, iri hati, kebencian, dan sebagainya. Kita memperlihatkan diri yang tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka penting bagi kita ketika membaca teks ini, kita bertanya, apakah hidup saya ini sementara membangun iman orang lain atau tidak? Apakah hidup saya ini justru sementara membuat kehidupan orang lain itu menjadi, hidup kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Nah, batu sandungan sering berasal dari sikap hati yang tidak dibereskan. Kalau kita baca ayat 7, batu sandungan itu sering berasal dari sikap hati kita yang tidak dibereskan. Nah, kita belajar batu sandungan itu seringkali tidak dimulai dari dosa-dosa yang kita lihat besar atau batu-batu besar yang kita perlihatkan, tetapi hal-hal kecil seringkali dimulai dari hati yang tidak kita jaga. Kepahitan yang terus kita pelihara, bisa jadi kemarahan yang tidak kita selesaikan, kecemburuan, persaingan yang tidak sehat, iri hati, sikap suka menghakimi orang lain, perkataan yang melukai hati orang lain. Ini mungkin kadangkala orang berpikir, ini hal-hal kecil. Tetapi jika hal-hal kecil ini terus kita pelihara, lama-kelamaan akan memperlihatkan kehidupan kita yang semakin hari akan menjadi kehidupan yang tidak mencerminkan teladan hidup orang-orang beriman. Dan akhirnya kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, pada ayat 8 hingga ayat 9 Tuhan minta kita untuk buang apa yang menjadi penghalang kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup menjadi teladan bagi orang lain. Kalau itu menjadi batu sandungan atau penghalang, itu harus dibuang. Jika tangan dan kakimu menyesatkan, dalam teks bilang potong. Lebih baik potong atau disingkirkan. Ini bukan perintah untuk kita melukai tubuh kita, tidak. Tetapi ini bahasa yang sangat tegas untuk menunjukkan bahwa kita harus serius terhadap dosa-dosa yang mungkin tadi kita anggap itu dosa kecil, itu perbuatan kecil, tidak ada artinya apa-apa. Tetapi yang kecil itu lama-kelamaan kalau itu terus dipelihara, dia tidak akan berguna baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Bahkan bisa menjadi batu sandungan. Nah, maka itu harus dibuang, keluar dari diri kita, terpisah dari diri kita. Maka sebenarnya bukan kaki dan tangan kita yang kita potong, tetapi apa yang kita potong, apa yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Rasa egoisme yang tinggi, gengsi, selalu merasa diri kita paling benar, sikap keras kepala, luka-luka lama yang terus kita pelihara, dendam, kebencian, dan sebagainya. Itu Tuhan minta kita buang, potong, keluar, lepaskan dari kehidupan kita. Karena kalau itu terus ada di dalam diri kita, kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, setiap jiwa, anak-anak yang ada di dalam persekutuan hidup bersama itu, tidak pernah Tuhan pandang ada yang berharga, ada yang tidak berharga. Setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Dalam teks kita baca ayat 10-11. Karena itu Tuhan tidak ingin kita lalu menyebabkan orang lain jatuh. Kalau minggu lalu kita belajar, kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berarti kasih kita kepada diri kita sendiri, penghargaan yang tinggi pada diri kita sendiri, itu juga harus sama ketika kita menghargai orang lain. Kita tidak boleh menyebabkan orang lain itu jatuh hanya karena tadi hal-hal yang kita pakai, kita masih pelihara, kita masih simpan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan jadi batu sandungan untuk orang lain. Kita tidak boleh jadi alasan untuk seorang jauh dari Tuhan. Kita tidak boleh jadi alasan untuk seorang tidak mau bertemu dengan Tuhan. Kita tidak boleh jadi alasan untuk orang tidak memuliakan Tuhan. Sebaliknya, kita semua dipanggil untuk jadi jembatan. Tiap-tiap hari kita semua dipanggil Tuhan jadi jembatan untuk membawa orang lain kenal Kristus. Jadi sekalipun usia kita mungkin tidak muda lagi, kita sudah lanjut umur, tetapi tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi sesama yang baik untuk orang lain.
opa oma, bapak mama dan saya, kita dipanggil Tuhan. Baik orang muda maupun orang tua, sama. Kita semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang lain, untuk menguatkan orang lain. Maka kalau mau menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, kita harus berani mengambil keputusan untuk melepaskan, untuk membuang hal-hal yang menjadi rintangan, untuk kita menjadi jembatan orang lain belajar, mengenal, dan percaya kepada Kristus. Selamat menjadi sesama yang saling menopang di dalam kasih, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam doa syafaat dengan menyanyikan nyanyian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk tidak boleh menjadi batu sandungan bagi sesama. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami membiarkan diri kami untuk menjadi orang-orang yang tidak memberkati orang lain. Kami memelihara rasa egois, kemarahan, hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, dan akhirnya ketika orang melihat hidup kami memperlihatkan khotbah yang buruk, tidak khotbah yang memberkati. Akhirnya kami menjadi penghalang bagi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Biarlah firman hari ini kami ingat sebagai bentuk pengajaran yang juga menegur dan memperingatkan kami supaya kami belajar membuang hal-hal yang buruk dalam diri kami, supaya ketika orang melihat hidup kami, orang kemudian melihat teladan yang baik, sehingga mereka mau mengikut Kristus, mereka mau percaya kepada Kristus, karena kehidupan kami menjadi contoh yang baik. Kehidupan kami seperti pujian yang baru kami nyanyikan, kami menjadi orang-orang yang membawa sinar, yang membawa terang di dalam dunia. Terima kasih atas firman yang kami sudah dengar dan renungkan pagi ini. Biarlah firman ini menegur kami untuk mengambil keputusan hidup lebih baik daripada yang sudah lalu, sehingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan dari dalam kehidupan kami. Terima kasih minggu ini kami sudah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Maka ucapan syukur kami naikkan karena Tuhan sudah jaga kami sepanjang 1 minggu berlalu. Memasuki minggu baru, kami ingat mendoakan seluruh jemaat, terlebih khusus kaum lansia dan disabilitas yang ada di setiap rumah, yang sementara mengikuti siaran ibadah secara online. Tuhan jaga dan berkati opa oma, bapak mama dan saudara-saudara dalam berbagai keterbatasan yang mereka alami. Tuhan
memberkati, beri kekuatan, beri kesehatan, penghiburan. Biarlah di dalam menjalani seluruh perjuangan hidup di hari tua selalu ada sukacita di hati. Yang sementara sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah. Kiranya tangan Tuhan terulur dan menjamah semua yang sementara berjuang di dalam penderitaan. Yang sementara berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan kami semua. Kami yang sementara hidup dengan keluarga yang lengkap, kami mengucap syukur. Tetapi yang tidak hidup dalam keluarga yang lengkap, kami percaya bahwa Roh Kudus ada menemani kami. Biarlah kami yakin bahwa kami tidak pernah sendiri. Berkati istri, suami, orang-orang tua, anak-anak dan keluarga kami yang tinggal bersama dengan kami ataupun yang terpisah dari kami karena tugas dan tanggung jawab lainnya. Biarlah sukacita di dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan memasuki minggu baru senantiasa kami alami. Kami mendoakan UPP Lansia dan Disabilitas, tim multimedia, tim Litmuger yang melakukan pelayanan minggu ini. Diberkatilah seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang melayani, khususnya bagi kaum lansia dan disabilitas. Seluruh kehidupan persekutuan jemaat yang ada di Peniel Manutapen, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami dan semua kehidupan kaum lansia dan disabilitas yang berbahagia minggu ini karena berulang tahun, karena masalah-masalah mendapatkan solusi atau jalan keluar. Kami mendapatkan sukacita sekalipun tubuh kami lemah, karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Biarlah pagi ini Tuhan menerima semua pengucapan syukur dan berbagai berkat lainnya yang kami terima dan sementara kami nikmati. Terima kasih banyak Bapa. Kami hendak berpisah dan akan berjumpa lagi di dalam pelayanan selanjutnya. Kami mengarahkan pandangan kami kepadamu Bapa, dan kami mohon berkat-Mu bagi kami semua. Kasih, sukacita, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan Roh Kudus menyertai, memberkati opa oma, bapa mama, semua saudara-saudari dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Salam, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati opa oma, bapa mama dalam seluruh aktivitas memasuki minggu baru di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sampai jumpa dalam pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam.